Kalau memang Prabowo benar-benar peduli dengan negara ini, harusnya sudah mencukupkan dirinya di dunia politik. Mau mengubah nasib bangsa ini tidak harus nyapres sampai entah berapa kali. Cukup dukung capres yang benar-benar peduli terhadap nasib rakyat kecil. Dukung capres yang bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Prabowo sendiri tidak akan sanggup memimpin negara ini di zaman yang mana dunia berubah sangat cepat. Prabowo sudah terlalu tua untuk mengikuti perkembangan zaman. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaworld. Ada satu cerita lucu yang menurut saya harus kalian dengarkan baik-baik. Jadi ini yang ngomong adalah Sekjen Partai Gerindra. Dia bilang begini, Prabowo adalah orang yang tidak terlalu berambisi menjadi presiden. Prabowo mau jadi presiden karena dia memperhatikan situasi bangsa ini yang mana masyarakatnya masih banyak yang mengalami kesulitan. Gerindra berharap muncul seorang pemimpin selanjutnya yang bisa mengubah nasib masyarakat menjadi sejahtera dan hidup layak. Karena alasan itulah Prabowo kemudian memutuskan untuk maju kembali di Pilpres 2024 yang berpihak kepada rakyat kecil, orang miskin, dan orang yang terpinggirkan. Kalau dianalogikan, ini mirip dengan orang yang bilang dia tidak berambisi menjadi orang kaya, tapi kenyataannya tiap tahun terus membangun perusahaan baru dan investasi besar-besaran. Katanya tidak punya ambisi, tapi kok sampai 3 kali nyapres? Ini lebih dari ambisius. Kalah, maju lagi, kalah, maju lagi, dan sekarang nyapres lagi. Tapi kali ini lebih ambisius, karena kader partai lain mau diajak untuk menjadi cawapresnya. Ajakannya bukan sekali dua kali, tapi sampai berkali-kali. Ini tentu saja bukan termasuk orang yang tidak punya ambisi. Justru inilah contoh orang yang terlalu ambisius, sehingga apapun dilakukan tidak peduli bagaimana caranya. Kalau orang yang tidak berambisi biasanya kalah 1 kali ya sudah, tahu diri. Maksimal 2 kali lah. Tapi Prabowo ini masih ngotot mau nyapres. Terus Prabowo juga pernah bilang minta izin ke rakyat untuk berkuasa. Jelas sekali ini adalah statement orang yang sangat kebelet berkuasa. Rakyat sudah pintar, meskipun Prabowo mau bilang tidak punya ambisi, kepingin Indonesia maju dan tidak dipandang rendah, kepingin melihat masyarakat sejahtera. Memangnya siapa yang mau percaya? Prabowo juga pernah keceplosan saat mengatakan asetnya banyak yang mandek karena tidak berkuasa 20 tahun. Ini adalah tanda yang jelas bahwa Prabowo sangat besar ambisinya untuk menjadi presiden. Pilpres 2024 adalah pertaruhan terakhir bagi Prabowo. Prabowo harus jadi presiden 2024 atau tidak sama sekali. Dia sudah tua, tidak bisa menunggu 5 tahun lagi. Karena ini adalah peluang terakhir, makanya kita bisa melihat kubu Prabowo seolah habis-habisan, mati-matian, ugal-ugalan dan melakukan apapun tanpa memperhatikan etika politik. Bagi yang fanatik, alasan Prabowo mau jadi presiden mungkin terdengar mengharukan. Mungkin ada yang sampai meneteskan air mata. Mungkin banyak yang salut dengan Prabowo yang ikhlas membangun negara ini tanpa pamrih. Saya mau tanya satu hal, memangnya selain Prabowo, tidak ada lagi capres yang memperhatikan nasib rakyat? Memangnya capres lain tidak mau memajukan negara ini? Sangat konyol kalau menganggap Prabowo adalah satu-satunya calon pemimpin yang peduli dengan negara ini. Ini sama seperti seorang pria yang sedang menyukai seorang wanita sampai mabuk cinta. Ketika wanita itu misalnya membantu orang tuanya, dia langsung berpikir dalam hati, ternyata wanita idamanku sangat penyayang, sangat berbakti pada orang tua, saya makin cinta. Memangnya wanita lain tidak sayang orang tua, tidak berbakti pada orang tuanya? Karena pria itu sedang jatuh cinta, apapun yang dilakukan wanita itu terasa spesial. Padahal ya biasa aja. Wanita lain juga banyak yang seperti dia. Mereka ini sama dengan pendukung Prabowo yang merasa Prabowo paling layak. Padahal capres lain juga mau memajukan negara ini.
Apalagi ngomongnya tidak punya ambisi, ini sama saja dengan bohong. Semua orang pasti punya ambisi. Mau jadi presiden itu termasuk ambisi. Kalau tidak punya ambisi, harusnya Prabowo segera pensiun dari dunia politik. Bukan kebalikannya, makin ngotot kepingin jadi presiden. Tidak berambisi tapi ikut pilpres, logikanya gimana coba? Saya tidak paham. Baliho Prabowo Gibran adalah bukti besarnya ambisi Prabowo untuk berkuasa. Baliho ini makin lama makin menjamur seperti virus yang makin menyebar di banyak kota. Hanya orang lugu yang percaya itu aspirasi dari relawan. Relawan mana yang mau keluar uang begitu banyak untuk memasang baliho besar-besar di banyak kota? Mana yang lebih masuk akal? Relawan keluar duit sendiri atau sudah dapat logistik? Jangan terlalu gampang percaya dengan statement yang terdengar mulia. Semua sudah melihat bagaimana Anies dengan janji yang sangat mulia akan menolak penggusuran, akan membantu warga DKI punya rumah. Ternyata itu semua cuma lip service atau omong kosong yang memang sengaja dilontarkan untuk menarik simpati masyarakat. Masyarakat hanya dijadikan alat untuk meraih kemenangan. Masyarakat dibuat meleleh hatinya, tapi tidak sadar mereka cuma objek politik. Kalau Prabowo memang benar-benar tidak punya ambisi, harusnya cukup menjadi kingmaker, bukan ikut nyapres untuk ketiga kalinya. Segala ucapan dan manuver yang dilakukan Prabowo dan relawannya sangat bertolak belakang. Kalau memang Prabowo tidak ambisius, coba kita pikir lagi. Kenapa ada dua kader Gerindra yang menggugat batas usia capres dan cawapres ke Mahkamah Konstitusi? Ada yang dari Partai PSI, ada yang dari Partai Garuda. Partai ini juga kelihatannya condong ke Prabowo. Semua ini seolah sudah dirancang sedemikian rupa untuk meloloskan Gibran menjadi cawapres Prabowo. Kita lihat saja tanggal 16 nanti dan pendaftaran capres-cawapres. Kalau semua itu terjadi, maka ucapan mengenai Prabowo yang tidak berambisi jadi presiden hanyalah sebuah kemunafikan. Semua itu cuma omongan yang datangnya bukan dari hati, melainkan untuk menutupi ambisi sebenarnya yang tidak banyak orang tahu. Kalau memang Prabowo benar-benar peduli dengan negara ini, harusnya sudah mencukupkan dirinya di dunia politik. Mau mengubah nasib bangsa ini tidak harus nyapres sampai entah berapa kali. Cukup dukung capres yang benar-benar peduli terhadap nasib rakyat kecil. Dukung capres yang bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Prabowo sendiri tidak akan sanggup memimpin negara ini di zaman yang mana dunia berubah sangat cepat. Prabowo sudah terlalu tua untuk mengikuti perkembangan zaman. Jujur, Pilpres 2024 ini adalah Pilpres paling panas. Suhunya terlalu panas, tidak bisa diukur pakai termometer. Biang keroknya adalah sekelompok orang yang terlalu ambisius, melakukan segala cara tapi ngakunya tidak punya ambisi. Bagi yang mau ketawa, dipersilakan mulai dari sekarang, mumpung ketawa masih belum dipajakin. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.